Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 18 Februari 2023. Di akhir pekan ini Tuhan mau memberikan berkat-Nya bagi kita, yaitu berkat rohani lewat renungan yang berjudul Masih Berdirikah Mezbahmu? Kita akan membaca satu ayat dari Kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat 7. Demikian bunyinya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Pada suatu tengah malam, ada seorang pelayan Tuhan yang tiba-tiba terbangun. Lalu beberapa saat kemudian ia mulai merenungkan perjalanan pelayanan dan perjalanan kehidupan rohaninya. Angan-angannya kembali ke masa di mana Tuhan memanggil dia untuk melayani Tuhan. Ternyata cukup banyak juga tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Di saat perenungan itu, ia menyadari bahwa ada komitmen-komitmen yang semakin kuat terasah, tetapi ada juga komitmen baik yang ia tinggalkan karena kesibukannya. Dan salah satunya adalah membangun mezbah doa di malam hari. Sejak duduk di bangku SMP, ia sudah terbiasa membangun mezbah doa di malam hari. Selain memuji dan menyembah Tuhan, ia juga menaikkan permohonan untuk pribadinya, untuk keluarganya, dan bersyafaat di hadapan Tuhan. Di saat-saat seperti itu, ia begitu menikmati kebersamaan dengan Tuhan, karena di dalam ketenangan ia bisa berbincang-bincang dengannya tanpa dibatasi oleh waktu. Setelah menyadari kelalaian besar itu, ia pun mulai berdoa dan kembali membangun keintiman dengan Tuhan. Dan ia merasakan sukacita yang besar seperti orang yang baru menemukan perhiasannya yang telah lama hilang. Jiwanya merasakan kepuasan tersendiri. Kalau ia mengikuti keinginan dagingnya, ia pasti memilih untuk tidur kembali. Tetapi untuk membina satu hubungan yang harmonis dengan pribadi yang paling ia kasihi dan sekaligus untuk mengasah kepekaan rohaninya, maka ada harga yang harus ia bayar. Ia harus bersedia melepaskan hak untuk beristirahat, untuk memperbesar kapasitas iman dan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, mezbah doa adalah salah satu cara kita untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menduduki prioritas utama di dalam hidup kita. Kalau kita sudah tidak mau memberikan waktu khusus untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menganggap bahwa Tuhan adalah pribadi yang terpenting dalam hidup kita? Jangan jadikan kesibukan pekerjaan, pelayanan, atau urusan keluarga sebagai alasan untuk membenarkan diri, karena Tuhan tetap harus lebih utama dari semua itu. Jika kita terus berkompromi dengan segala kesibukan dan mengesampingkan Tuhan, itu artinya kita sedang mempertuhankan atau memberhalakan kesibukan itu. Mari kita belajar dari Daniel, yang walaupun sangat sibuk bekerja sebagai salah satu dari 3 pejabat tinggi di kerajaan Persia, tetapi dia tetap meluangkan waktunya secara rutin untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhannya. Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12, demikian bunyinya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Sekarang marilah kita bertanya pada diri kita sendiri,
Apakah sampai hari ini mezbah doa kita masih ada? Masih berdirikah mezbah doa kita di hadapan Tuhan? Ingatlah saudara-saudara, Tuhan setia menunggu kita datang menghampirinya di dalam waktu doa yang khusus. Tidak menjadi masalah kapan waktu yang kita ambil untuk membangun mezbah itu, karena untuk bertemu dengan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Yang paling penting adalah kita memberikan waktu yang khusus, di mana kita bisa fokus dan secara leluasa berbicara dan menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur, serta menyampaikan permohonan-permohonan kita kepadanya. Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan kita itu selalu rindu untuk bisa bercakap-cakap dalam suatu hubungan yang kita bangun setiap hari dengan Dia. Tetapi seringkali kita mengabaikan kerinduan Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk untuk meladeni Tuhan. Sehingga Ia pernah berkata lewat Nabi Yesaya, "Mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan?" Inilah apa yang keluar dari hati Tuhan. Suatu kerinduan yang disampaikan lewat pertanyaan yang seperti itu. Masihkah kita mau mengabaikan kerinduan hati Tuhan? Ataukah kita sadar pagi ini, lalu kita memperbaiki kembali mezbah kita dan mendirikan mezbah itu di hadapan Tuhan, sehingga ada komunikasi yang erat antara kita dengan Tuhan, ada hubungan yang begitu akrab, sehingga Tuhan bisa dengan leluasa mengerjakan hidup kita, menunjukkan kasih setia-Nya, mendengar dan menjawab doa-doa kita, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Mari renungkan, dan marilah saudara datang masing-masing di hadapan Tuhan pagi ini. Berdoalah dari hati ke hati kepada Tuhan dengan suatu pengakuan bahwa saudara ingin menciptakan kembali hubungan yang akrab dengan membangun mezbah doa secara rutin setiap hari dalam kehidupan ini. Silakan saudara berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.